jom jemput makan. Sudah pandai cakap Malaysia ya? Istri saya sudah pandai cakap Malaysia sampai-sampai bilang jom jemput makan. Selamat tengah hari, apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kalau di Indonesia saat ini tengah merayakan hari Lebaran kedua atau biasanya disebut hari Lebaran ketupat. Dan kali ini Bang Toha bersama sang istri mau jalan-jalan ke pantai. Jadi tidak ke pegunungan ya. Kalau ke pegunungan terus nanti kawan-kawan jadi bosan. Jadi kini Bang Toha menunjukkan sisi lain tentang suasana di Indonesia. Nah, macam inilah sahabatku semua, kalau kita berada di persimpangan jalan yang ada di Indonesia, di sini untuk lampu merahnya tidak menyala ya, melainkan mati. Jadi belum ada perbaikan dan tidak ada nomor aduannya. Makanya tadi ada pakcik-pakcik yang bekerja sebagai sukarelawan untuk menyeberangkan para warga yang tengah berkendara. Biasanya para warga akan memberikan uang seikhlasnya. Kali ini Bang Toha menuju jalan raya besarnya melewati sawah padi yang dimana ini merupakan salah satu sawah padi yang cukup sangat luas yang berada di daerah perkampungannya Bang Toha. Jadi seperti ini nuansa pedesaannya dan juga pegunungannya. Tapi kali ini Bang Toha akan pergi ke pantai atau ke laut biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa suasana pantainya, bersih atau tidak. Alhamdulillah untuk kali ini bisa pusing-pusing ronda-ronda di kampung halaman sendiri saat lebaran kedua atau lebaran ketupat. Kalau di Malaysia lebarannya kan 1 bulan penuh, tapi kalau di sini selepas lebaran ketupat suasananya sudah normal balik. Jadi ya macam suasana biasa lah, sudah tidak ada vibe raya. Tapi kalau di Malaysia selagi bulan Syawal, selagi itulah tetap akan beraya. Jadi di kampungnya Bang Toha ini untuk daerahnya mirip-mirip seperti suasana di Mersing, yang dimana dekat dengan laut, dekat dengan perkebunan, dekat dengan perbukitan, dekat dengan pegunungan. Untuk bisa ke lautnya Bang Toha memerlukan waktu sekitar 40 menit. Dan di sini merupakan salah satu jalan utama penghubung antara kota Jakarta dan juga Pulau Bali. Jadi ini merupakan salah satu jalan utama, jalan besar lah. Tapi untuk mobil pribadi atau mobil kecil-kecil tidak begitu banyak lalu lalang dan hanya beberapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kalau di Indonesia saat ini tengah merayakan raya kedua yang dimana dinamakan raya ketupat. Dan biasanya kalau raya ketupat warga akan berkunjung ke rumah sanak saudara. Karena Bang Toha tadi pagi sudah berkunjung ke rumah sanak saudara, sekarang kita orang tengah jalan-jalan deh ya, jalan-jalan di pantai. Biasanya naik ke pegunungan. Kali ini Bang Toha akan mengajak sahabatku semua untuk makan-makan, karena Bang Toha pun juga tidak pernah mengajak istri makan-makan sedap. Tidak pernah ya, tidak pernah merasakan momen lebaran bersama, entah itu lebaran hari pertama, lebaran besar ataupun lebaran kedua. Kalau di Indonesia ini lebaran kedua deh ya, lebaran ketupat. Dan kebetulan dekat dengan pantai ini ada kedai makan. Jadi nanti Bang Toha akan tunjukkan makan makanan di sini, dari mulai segi harganya berapa dan juga dimasak apa. Biasanya deh kalau di Malaysia, biasanya di tepi-tepi laut ini rata-rata jual masakan ikan dimasak asam pedas. Pernah makan asam pedas? Pernah. Tapi asam pedasnya dengan di Malaysia beda deh. Asam pedas di Malaysia tuh memang benar-benar pakai kuah dicampur dengan ada cili merahnya lah. Kalau di sini kan enggak kan? Di sini tuh asam pedasnya lain sahabat semua, beda dengan di Malaysia. Oke, kita langsung pergi ke mana di warungnya ya? Iya. Kita pergi ke kedainya, langsung pesan makanan. Jadi biar sahabat-sahabatku juga tahu berapa harga makanan di sini. Biasanya kalau menjelang lebaran seperti ini harganya itu dinaikkan ya. Kok menjelang lebaran sih?
hari lebaran kedua biasanya harganya itu dinaikkan, jadi beda dengan harga normal setiap harinya. Karena di Indonesia sudah normal sahabat semua, apabila hari kedua, hari raya kedua, maka kadang-kadang jualan makanan pun dinaikkan. Tapi nanti kalau sudah hari normal, hari-hari biasa, jualan makanannya pun ya harganya nggak dinaikkan, macam hari-hari biasa lah. Kali pertama pulang kampung, merasakan momen lebaran kedua di kampung halaman setelah sekian lama merantau di Malaysia belasan tahun, hampir tidak bisa merasakan suasana macam ini. Kalau untuk di sini sahabat semua, alhamdulillah pantainya sangat bersih, karena pantai ini juga jauh daripada rumah warga, sehingga di sini aman bersih dan nggak ada tukang parkirnya. Mungkin kalau berada di tengah suasana pantai yang dekat dengan perumahan atau dekat dengan perkotaan, mungkin ada tukang parkirnya. Tapi kalau di sini gratis masuk, jadi bisa bersantai-santai dan juga bisa pesan makanan. Kalau di Malaysia biasanya kalau kita berlibur atau bercuti dekat dengan laut macam ini, ada makanan tradisionalnya yaitu kerupuk lekor. Tapi kalau di sini tidak ada kerupuk lekor. Dek, ada kerupuk lekor nggak? Tahu nggak kerupuk lekor? Kerupuk ikan nggak ada ya di sini. Kalau di sana Dek, kita lepak-lepak atau tahu nggak lepak-lepak? Nggak tahu lepak-lepak? Main-main. Kalau kita main-main di tepi laut macam ini, senang. Bisa pesan kerupuk lekor, kemudian bisa bersantai-santai di tepi laut sambil menikmati hidangan kerupuk lekor. Nanti kita sembang-sembang lah soal cerita Bang Toha merantau di Malaysia sambil menikmati hidangan makanan di sini ya. Pertama kali pulang kampung bisa merasakan suasana momen lebaran yang dimana mengajak istri di pantai atau di laut. Pemandangannya sekilas mirip suasana di Mersing juga sahabatku semua, karena kebetulan Bang Toha merantau di Malaysia itu berada di daerah Mersing, yang dimana daerah Mersing itu juga memiliki keindahan laut yang luar biasa. Dan kebetulan untuk kampungnya Bang Toha memang jarak dari laut itu juga tidak begitu terlalu jauh. Jadi di sini untuk suasana pantainya juga sangat bersih. Meskipun di daerah ini juga ada wisata pantai yang sangat ramai, tapi istrinya Bang Toha itu lebih senang main-main di tempat-tempat macam ini yang tenang. Dek, kenapa tidak mau ke pantai wisatanya? Nggak suka keramaian. Nggak suka keramaian. Berarti lebih tenang macam ini ya? Ya. Di sini pun juga gratis ya? Masuknya gratis, makannya bayar. Masuknya gratis, makanya bayar. Tapi kan kalau di pantai wisata kan masuknya bayar ya kan? Tapi kalau di pantai lainnya bayar. Tapi kurang lebih sama kan pemandangannya? Lebih tenang di sini kan? Terima kasih Mas. Makanya masih lama. Makanya masih lama Mas? Masih? Gak apa-apa. Ya. Kita orang pesan kelapa muda. Untuk harga kelapa muda di sini dihargai Rp12.000 atau sekitar berapa ya? 3 ringgitan. Jadi untuk harga kelapa muda kurang lebih sama lah seperti di Malaysia sahabatku semua. Karena di sini kelapa muda pun juga agak langka. Dan kali ini saya akan bertanya kepada istri, kira-kira boleh balik merantau lagi ke Malaysia atau tidak? Boleh banget. Loh, kok boleh banget? Katanya kemarin nggak boleh. Sekarang kenapa berubah pikiran? Gimana Bu? Boleh balik merantau lagi ke Malaysia? Halo? Boleh? Mana ya? Apa masih rindu? Kalau mau balik nggak apa-apa. Loh, kalau mau balik nggak apa-apa. Nah, katanya kemarin tunggu dulu. Tapi sekarang sudah berubah pikiran. Kalau mau balik dulu nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang Bang Toha pun juga bingung sahabatku semua, karena istri juga belum memberikan keputusan tepat. Jadi untuk balik ke Malaysia lagi, balik cuma tidak tahu entah kapan. Di rumah dulu ya, karena istri masih menyuruh di rumah dulu. Sebab kita orang jarang sekali sahabatku semua
bisa merasakan momen lebaran macam ini, berkumpul bersama istri. Tadi anak diajak nggak ikut, jadi kita orang macam pacaran lah, tapi ini pacaran versi halal sebab kita orang sudah menikah, sahabat semua. Oke, ini kalau di Malaysia kedai-kedai makan yang berada di tepi laut macam ini, dia punya makanan tradisional yang namanya kerupuk lekor. Kerupuk lekor kalau di sini itu semacam empek-empek, tahu kan empek-empek? Tahu. Empek-empek Palembang. Cuman kalau empek-empek kan dikukus, ya kan? Kalau di Malaysia kerupuk lekornya digoreng. Jadi hampir ada kemiripan sih, cuman tidak begitu mirip sangat. Biasanya dihidangkan sebelum makan. Jadi sebelum makan itu kita makan kerupuk lekor terlebih dahulu. Di sini juga sama, sahabatku semua, daerah nelayan, penghasil ikan yang banyak, tapi untuk kerupuk ikannya itu dimasak tidak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia versi kerupuk lekornya ini banyak jenis, ada yang kering, ada yang basah. Di sini juga ada kerupuk ikan, cuman dia lebih versi ke kering. Dan tadi Bang Toha juga sudah melihat menu-menunya. Ternyata di sini tidak ada asam pedas ya. Jadi kalau untuk jenis makanan di tepi laut macam di kampungnya Bang Toha macam ini, jadi untuk asam pedasnya itu enggak ada. Tapi kalau di Malaysia, misal kata kita pergi ke warung-warung dekat tepi laut macam ini, ada menu asam pedas, ada menu ikan kari. Tapi kalau di sini cuma dua jenis saja, ikan goreng, ikan bakar, kemudian ikan dimasak kuah kuning. Kuah kuning kalau di Malaysia dimasak apa ya? Singgang. Jadi untuk jenis singgang antara Malaysia dan Indonesia itu sama rasanya, sahabat semua. Dan menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, balik Malaysia lagi atau las, bapak istri disuruh di rumah terlebih dahulu, mungkin masih nunggu sebab tinggal merantau terus. Dan baru kali ini Bang Toha berada di kampung halaman yang cukup sangat lama. Biasanya 1 bulan 2 bulan sudah baru pulang. Paling lama itu 2 bulan, sahabat semua. 2 bulan sudah merantau lagi. Tapi kali ini alhamdulillah agak lama sedikit lah. Dan nanti malam adiknya Bang Toha pun juga balik kampung. Jadi mungkin pukul sekitar 12 malam Bang Toha akan jemput ke Bandar. Sebab kalau di daerahnya Bang Toha itu kalau pukul 12 malam sudah tidak ada kendaraan, tidak ada Grab, karena di sini kampung, sahabat semua, beda dengan di Malaysia. Misal kata kita turun di Pekan bisa nggak Grab, tapi kalau di sini tidak ada Grab. Alhamdulillahirobbilalamin, pesanannya Bang Toha sudah datang. Di sini Bang Toha order sotong goreng tepung untuk 1 porsi makanan di sini serta air kelapanya dihargai sekitar 11 ringgit. Jadi masing-masing 1 orang 11 ringgit. Namun di sini udangnya sangat kecil ya. Jadi tidak pakai udang besar. Ya memang menyesuaikan harga di kampung, sahabat semua. Sebab kalau dikasih harga agak mahal, biasanya nanti warungnya akan sepi. Jadi rata-rata kalau untuk harga makanan di perkampungan Indonesia biasanya harganya dari mulai 11 ringgit ataupun 10 ringgit. Itu kalau untuk makanan yang sedap ya, macam sotong goreng tepung ataupun udang masak asam manis. Jadi di sini bukan dimasak asam pedas tapi melainkan dimasak asam manis. Jom untuk sahabatku semua jemput makan semuanya. Kali pertama bisa jalan-jalan bersama sang istri, beli makanan sedap-sedap. Kalau di Malaysia Bang Toha untuk makan makanan seperti ini sudah hampir jemu. Biasanya Bang Toha itu paling suka kalau nasi lemak sotong goreng tepung. Dan untuk harganya kalau di Malaysia nasi lemak dipadukan dengan sotong goreng tepung, kita bawa uang 12 ringgit pun juga sudah dapat lauk macam itu, sahabatku semua. Macam sotong goreng tepung dan juga pakai telur. Jadi kurang lebih dipikir-pikir ya harganya hampir sama seperti di Malaysia. Cuma kalau di Malaysia nggak dapat minum. Kalau di sini harga 11 ringgit dapat minum kelapa muda. Untuk sotongnya, goreng tepungnya kurang lebih rasanya juga sama seperti di Malaysia, sahabatku semua. Ya sebab kan kita negara serumpun ya, yang dimana dari segi masakan, dari segi bahan-bahan, semuanya kalau untuk
bab soal makanan hampir sama. Cuma kalau di Malaysia masakannya lebih ke arah manis-manis, tapi kalau di sini lebih ke pedas. Dan nanti malam Bang Toha juga akan gerak ke kotanya lagi atau ke pekannya untuk menjemput saudaranya Bang Toha, yang dimana setelah beberapa tahun lamanya, mungkin hampir 3 tahun tak pernah balik kampung, nanti malam balik kampung. Jadi 3 tahun merantau di Malaysia, alhamdulillah selama merantau di sana setidaknya pulang-pulang juga punya tabungan, bisa beli sesuatu yang diimpikan. Alhamdulillah bisa beli tanah untuk buat rumah. Jadi orang Indonesia memang kalau merantau ke mana-mana negara, yang dipentingkan itu adalah rumah, sahabatku semua. Sebab kita orang kalau nggak punya rumah itu macam mana ya? Mau sewa di sini juga tidak ada rumah sewa. Kalaupun ada itu juga jarang sangat yang disewakan. Jadi mau nggak mau harus bisa buat rumah sendiri kalau sudah berumah tangga. Lanjut bercerita di kebun, sahabatku semua. Alhamdulillah sudah pulang daripada laut dan Bang Toha ke kebun bawa bekal lepat. Jadi kalau lebaran kedua di Indonesia, kupat dan lepat itu di rumah cukup sangat banyak, sebab jiran-jiran sebelah itu selalu bagi ya. Jadi jiran sebelah bagi ke Bang Toha, nanti Bang Toha pun juga bagi jiran sebelah, saling bergantian lah. Makanya ketupat dan lepatnya Bang Toha di rumah mungkin kalau dimakan 2 hari pun tak habis. Tapi biasanya kalau warga di sini dan juga saya sendiri, kalau dapat ketupat lepat banyak akan saya panaskan terus. Sangat sayang apabila dibuang, sahabat semua, karena ini merupakan salah satu makanan tradisional. Di Indonesia juga ada, di Malaysia juga ada ya, karena kita serupun. Jadi sayang kalau bab-bab seperti ini makanan berlebih dibuang, itu kalau bagi orang kampung memang sangat sayang. Jadi memang akan senantiasa dipanaskan terus, kadang-kadang sampai habis 3 hari. Dan Bang Toha ada kerja sedikit, yaitu cabut rumput liar. Jadi di sini Bang Toha tanami cili, tapi rumput liarnya sudah mulai tumbuh banyak. Kemarin Bang Toha buat video di sini, alhamdulillah rame sahabat-sahabat yang support, rame sahabat-sahabat yang memberikan dukungan bab pasal soal saya balik ke Malaysia lagi atau tidak. Dan tadi istri pun juga bagi jawaban, disuruh di rumah dulu, sebab ya mungkin masih rindu juga sahabatku semua. Sekejap Bang Toha makan lepat 1 biji dulu. Nanti malam Bang Toha juga akan pergi ke kotanya. Insya Allah nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana kotanya sambil jemput adik saya yang baru pulang dari Malaysia. Berapa tahun ya adik saya merantau di Malaysia? 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun sudah bisa beli tanah sendiri, sahabatku semua. Jadi Malaysia ini memang tidak seperti Jepang, tidak seperti Korea, tidak seperti Taiwan, Australia. Tapi meskipun kadang-kadang ada yang ngomong, oh di Malaysia itu gajinya tak seberapa, tak sama seperti di Korea, tak sama seperti di Jepun, tak sama seperti di Australia, gajinya tidak besar. Meskipun ada yang ngomong seperti itu, tapi setidaknya Malaysia ini memberikan banyak peluang pekerjaan bagi orang Indonesia yang merantau di Malaysia. Contohnya saya sekeluarga. Jadi 12 tahun saya menggantungkan, mengadu nasib di Malaysia. Alhamdulillah kini di kampung setidaknya ada perubahan. Jadi ya memang kalau dibilang Malaysia nggak seperti Jepun, nggak seperti Korea, gajinya tidak besar. Tapi setidaknya Malaysia itu meskipun dibilang gajinya nggak besar, dia punya keberkahan tersendiri bagi orang-orang Indonesia yang merantau di sana. Alhamdulillah orang-orang di sana juga sangat baik. Bahkan kalau di kampung itu macam keluarga sendiri ya. Kalau ada acara kenduri, sering dipanggil kenduri, jom, bismillah jemput makan.
Yang ini pakai kacang merah. Tapi tidak manis. Di rumah tadi lepatnya masih sekitar adalah 12 biji. Jadi 12 biji itu mungkin 2 hari baru habis. Ada yang besar-besar juga. Kalau sudah makan lepat, nanti minum kopi itu udah kenyang sahabatku semua. Di sini memang Lebaran itu ada hari keduanya juga ya. Macam inilah Lebaran ketupat, pesta ketupat dan lepat. Di rumah tidak ada rendang, tidak ada macam ayam masak merah, tapi masaknya hanya masak lemak saja. Biasanya dikasih ikan ataupun tahu atau tempe. Tapi kalau di Malaysia, misal kata kita teringin nak makan lepat, bila-bila boleh. Pergi ke pasar pagi, pergi ke pasar Jumat, akan jumpa lepat ataupun ketupat. Tapi kalau di sini sahabatku semua, sangat susah. Kita pergi ke pasar, teringin nak beli lepat, memang nggak ada. Tidak macam di Malaysia. Bila-bila teringin makan ketupat lepat, pergi ke pasar tradisional pasti ada. Kalau di Johor, tak tahu kalau untuk di daerah lain. Coba untuk sahabat-sahabat yang ada di negeri lain selain negeri Johor, apakah sama? Kalau makan ketupat dan lepat itu sangat mudah di Malaysia. Bismillah. Kemarin ada yang bertanya, cilinya Bang Toha umur berapa? Cili ini umur 2,5 bulan. Tapi Bang Toha tidak begitu merawatnya secara betul ya. Karena sambil jualan TOS sahabat semua. Kalau kesini pun petang. Kadang-kadang Bang Toha sempatkan buat video, kadang-kadang tak sempat. Kalau macam ini Bang Toha sempatkan buat video. Cabut-cabut rumput liar sekejap. Nanti kalau sekitar pukul 5 Bang Toha balik. Sebab di sini kalau sudah pukul 5 itu macam dekat nak maghrib. Jadi mataharinya itu udah tenggelam. Tapi kali ini cuacanya mendung. Jadi pukul 4 sudah nampak macam pukul 5. Kadang-kadang kalau duduk kampung sampai berbulan-bulan, bahkan hampir 8 bulan, Bang Toha itu rindu ya. Rindu dengan suasana di Malaysia, rindu dengan tom yum, rindu dengan sup ekor, rindu dengan sup daging, rindu dengan roti cane, rindu dengan nasi biryani, rindu segalanya lah. Apalagi kalau bab soal urusan makanan, yang dimana kalau di sini memang susah nak jumpa, tak macam di Malaysia. Di sini ya kalau makan-makan harian biasa kebanyakan ya makan ikan, dibandingkan dengan makan daging ayam itu memang jarang belilah. Sebab di sini harga daging ayam tahu tak, hampir mencapai Rp50.000. Tadi kemarin, kok tadi kemarin sih? Kemarin raya, betul, kemarin raya mencapai Rp50.000 1 kilo daging ayam. Jadi harganya naik lah. Kalau untuk ayam pencen atau ayam tua justru harganya lebih mahal. Tapi kalau di Malaysia bersyukur seperti semua, ayam tua harganya lebih murah. Jadi itulah perbedaannya. Kalau di Indonesia ayam tua harganya itu lebih mahal. Alhamdulillah Bang Toha sekeluarga merantau di Malaysia, dapat hasil atau tidak
Tapi alhamdulillah bersyukur dapat hasil yang begitu sangat luar biasa bagi keluarganya Bang Toha, yang dimana berangkat nol. Setelah pulang, meskipun belum bisa bangun rumah, setidaknya pulang dari Malaysia itu ada yang dilihat. Punya tanah terlebih dahulu. Biasanya nanti kalau sudah punya tanah, nanti balik lagi merantau, menabung di Malaysia sedikit demi sedikit. Dan nanti kalau sudah terkumpul, bangun pondasi atau bangun tapak terlebih dahulu. Kalau sudah terbangun tapak, biasanya nanti akan kumpul duit lagi untuk beli batu, semen. Kalau sudah cukup duit, nanti baru batu semen naik. Kalaupun uangnya ada, sekalian dengan atapnya. Macam itulah sahabatku semua. Kalau kita orang dari kampung Indonesia merantau ke Malaysia, biasanya akan memikirkan membangun rumah. Kalau untuk beli kereta, memang kalau sudah punya rumah. Tapi kalau kerja di kampung teringin nak beli kereta, kadang-kadang juga agak sulit sahabatku semua. Karena di sini untuk beli kereta harus perlu uang ratusan juta. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan ada mobil nasionalnya sendiri seperti Proton dan Pro 2. Sehingga harga mobil di Malaysia itu terbilang lebih murah. Dan penjualan mobil di Malaysia begitu sangat laris manis. Meskipun jumlah penduduk di Malaysia itu tidak banyak, tapi mereka itu unggul ya dalam membeli kereta dibandingkan dengan Indonesia. Oke sahabatku semua, mungkin sembang-sembang videonya cukup sampai di sini dulu. Dan itulah perjalanannya Bang Toha selama merantau di Malaysia. Sebenarnya teringin nak balik, tapi istri pun juga memberikan jawaban yang dimana suruh di rumah dulu. Jadi doakan mudah-mudahan nanti masalah yang di rumah selesai semuanya, dan insya Allah kalau ada rezeki, ada kesempatan, mungkin Bang Toha akan balik merantau lagi ke Malaysia. Sebab kemarin bosnya juga sudah telepon, kalau kamu teringin nak balik, daripada kamu di kampung gaji cukup tak cukup buat makan istri, baliklah. Jangan sampai anak istrimu kamu ikat perut. Istrinya jangan sampai anak istrimu kelaparan. Begitu sangat perhatian saya punya bos yang sangat baik, dan bersyukur keluarga saya di sana juga diterima kerja dengan sangat baik. Masya Allah, tak menyangka. Inilah sahabatku semua yang dinamakan kita bersaudara, kita serumpun. Janji kita merantau di negara tetangga, jaga adab, jaga sopan santun, resmi, insya Allah aman-aman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.